Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-23 daripada kitab Nurul Roja ini. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang asbab sujudi sahwi. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu apa itu af'alus shalah. Yani setelah kita mengetahui bahwasanya di antara sebab sujud sahwi itu adalah meninggalkan salah satu daripada af'alus shalah atau sebagian daripada satu tersebut, yani ba'dul ba'd. Terus apa sih af'alus shalah itu? Af'alus shalah itu di kitab-kitab seperti Yaqutun Nafis beliau juga mengatakan, Syaibunil Roja ini beliau juga mengatakan bahwasanya af'alus shalah itu 20. Di dalam kitab ini beliau mengatakan secara mujmal, secara global, yaitu af'alus shalah itu ada 7. Tapi kalau kita nak detailkan ada berapa? Ada 20. Ala kullin yani kita akan berjalan seperti apa yang dikatakan di dalam Nailur Roja ini agar tidak yatasyattatul bahats. Faslun af'alus sholati sab'atun. Summiyat ab'atan li'annaha tuliba jabruha bisujudi ashbahatil ab'adal hakikiyat allati hiyal arkan. Dibilang ab'adus shalah itu ada 7. Kenapa sih dikatakan ab'adus shalah itu ab'ad? Dibilang dikatakan dia itu ab'ad karena dia itu mirip rukun. Kan ba'ad kan sebagian, sedangkan rukun itu adalah sebagian daripada sholat. Karena dia itu mirip sebagian daripada sholat, dari perspektif orang yang meninggalkan af'alus shalah ini disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi karena pentingnya af'alus shalah sampai dia itu levelnya di atas sunnah sampai mendekati rukun, karena itu dia dinamakan apa? Ab'ad. Al-makna annal ab'adal mar nadbu sujudi sahwi litarki wahidin minha au ba'di sab'atun. Dibilang makna bahwasanya ab'ad yang sudah lampau, yang sekiranya ketika meninggalkan ab'ad itu disunahkan sujud sahwi itu jumlahnya ada 7. Dan ini daripada ijmal, daripada global. Dan inilah yang ada di dalam kalamus Syafi'i wal ashab. Makna ashab di sini adalah orang-orang yang datang setelah Syafi'i dan sesuai fikrah usulnya dengan fikrah usulnya Syafi'i, walaupun tidak bertemu Syafi'i secara, tidak bertemu atau tidak menuntut ilmu dengan Imam Syafi'i secara direct, yani. Walihada iktasara alaihil muallif wa illa fahiya bitafsil isyun. Dibilang kenapa kok muallif itu hanya menuliskan 7 saja? Karena 7 inilah yang ada di dalam disebutkan oleh Imam Syafi'i dan oleh Ashabu Syafi'i. Kalau kita tengok secara detail itu ada berapa? Ada 20. Apa saja itu? Al-qunut wa qiyamuhu, ada 2 sub al-qunut wa qiyamuhu, kunut dan berdiri di dalam kunut. Dibilang as-shalah 'alan nabi wa qiyamuha, as-salam 'alan nabi wa qiyamuhu, as-shalah 'alal alfihi wa qiyamuha, wassalam alaihi wassalamu alaihim wa qiyamuhu, wassalatu 'ala sahbi fihi wa qiyamuha, wassalam alaihim fihi wa qiyamuhu, atasyahudul awwal wa qu'uduhu, as-shalah 'alan nabi fihi wa qu'uduha, wassalatu 'alal alfi tasyahudil akhir wa qu'uduha. 20 perkara ini adalah af'alus shalah secara detail, dan inilah yang jara alaihi nafsul muallif Sayyid Ahmad al-Matasyatiri di dalam kitabnya Yaqutun Nafis. Dalam kitabnya Yaqutun Nafis, akan tetapi di dalam kitab ini beliau karena beliau itu syarih yang namanya Wadifatus Syarah ini, dia hanya menyarahkan apa yang terjadi di dalam matan, ya. Karena itu beliau tidak ya'tarid alal matan, cuma menyebutkan adanya pendapat lain. Waladhi jara alaihil matan itu di sini hanya 7. Lianna 7 inilah yang ada di dalam kalamus Syafi'i wal ashab. Oke, fal nashra. Apa 7 itu? Yang pertama adalah atasyahudul awal wa qu'uduhu. Tasyahudul awal itu adalah af'alus shalah, wa qu'uduhu, dan duduknya, dan apa namanya, dan duduknya.
yakni lafadznya tasyahudul awal dan duduknya. Itu sudah dua. Maknanya dua ini adalah dua daripada af'alus shalah. Meninggalkan salah satu daripada dua ini sudah disunahkan untuk sujud sahwi. Al-murad fi tasyahudil awal huna al-lafdzul wajib fi tasyahudil akhir. Apa sih makna tasyahudil awal di dalam bab ini? Dibilang tasyahudul awal dalam bab ini adalah lafadz yang wajib Anda lafadzkan, yang wajib Anda sebutkan di dalam tasyahudul akhir yang sudah saya sebutkan di bab tasyahudul akhir. Apa itu? At-tahiyatulillah, sholawatullahi sama yang yakni aqallul lafadz di dalam tasyahudul akhir. Waqad bayan tuh yakni qad zakartu apa itu aqallul lafadz yang awalnya itu at-tahiyatulillah. Makna annal awwala wa tsaniya min ab'adi shalah at-tasyahudul awwal wa qu'uduhu. Terus apa makna, kami faham ya Habib, meninggalkan tasyahudil awal maknanya Anda tidak membaca lafadz wajib untuk tasyahudil akhir. Jayid. Terus meninggalkan qu'udnya itu macam mana? Meninggalkan duduk tasyahudil awal. Dibilang wa yutasawwaru sujud li tarkil qu'udi wahdahu bima idza kana al-musalli la yusinu tasyahhud fa innahu yutlabu minhul julusu bi qadrihi. Dibilang dan bisa Anda fahami, bisa Anda gambarkan orang itu meninggalkan duduk di dalam tasyahudil awal kalau dia itu tidak bisa untuk melafadzkan tasyahudil awal. Mungkin dia orang baru masuk Islam atau baru belajar sholat, akhirnya dia bisa sholat, cuma di antara sholat itu dia yang tidak mampu untuk melafadzkan tasyahudul awal. Akhirnya disunahkan dia ketika tasyahudul awal tidak melafadzkan tasyahudul awal, tapi hanya duduk. Lah duduknya itu dia tak apa namanya, dia tak buat. Jadi ketika setelah rakaat kedua dia tak duduk untuk tasyahudil awal, duduk saja. Tak payah apa namanya, tak payah Anda melafadzkan lafadz at-tahiyatulillah, tak payah Anda melafadzkan itu, duduk saja. Itu sudah dianggap Anda melakukan tasyahudul awal. Tapi itu pun Anda tak buat, Anda langsung berdiri. Ketika itu yutasawwaru tarku qu'udi tasyahudil awal. Fa idza lam yajlis faqad tarakal qu'uda li tasyahudil awal wahdahu. Dibilang kalau dia itu tidak duduk, maka yutasawwar, maka bisa difahami dia itu meninggalkan duduk untuk tasyahudil awal sahaja. Yang ketiga adalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Al-murad bi shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wal lafdzul wajib pada tasyahudil akhir. Allahumma sholli ala Muhammad yani. Makna meninggalkan shalah ala Nabi itu adalah Anda meninggalkan lafadz yang wajib setelah tasyahudil akhir. Waqad marbayanu yani. Al-makna anna tsalisa min ab'adus shalah as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal. Yang keempat, as-salatu alal al fi tasyahudil akhir. As-shalah alal al fi tasyahudil akhir. Yang mana salat alal al fi tasyahudil akhir ini dia itu sunnatun fil awal wa ba'dun fil akhir. Yakni di dalam tasyahudil awal salat alal al ini sunnah saja. Tapi di dalam tasyahudil akhir salat alal al ini apa? Ba'dun min abadis shalah. Al makna anna rabi'a min abadis shalah as-shalah ala alin nabi fi tasyahudil akhir. Makna yang keempat daripada abadus shalah itu adalah shalah alal al li tasyahudil fi tasyahudil akhir. Jayyid. Di sini para ulama itu buat iskal ya. Oke. Bagaimana yutasawwar Anda itu lupa shalah alal al fi tasyahudil akhir? Karena setelah shalah alal al fi tasyahudil akhir disitulah waktu sujud sahwi. Yani kalau Anda lupa, tak ya Anda sujud sahwi langsung saja sebutkan yani. Oh, saya tadi lupa shalah alal al fi tasyahudil akhir. Sekarang Anda sebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Jadi maknanya beliau katakan bahwasanya surahnya yakni kejadian meninggalkan shalah alal al fi tasyahudil akhir itu yakadu an la yutasawwar kalau Anda itu imam atau munfarid. Tapi yutasawwar itu kalau Anda itu makmum. Macam mana? Karena kesalahan makmum ini kok ada di dalam kok ada di dalam sujud sahwi ya. Sahwul imam yasri ilal mahmum. Yani kesalahan imam akan menjadi kesalahan makmum. Maknanya kalau imam salah, walaupun makmum itu tak salah, maka makmum akan kena imbasnya. Ketika imam salah, makmum pun akan kena sujud sahwi.
Tapi ketika makmum salah, imam tidak sah. Dibilang sahwul imam yasri ilal makmum wa sahwul makmum yatahammaluhul imam. Di sini kalau seumpamanya kesalahan imam meninggalkan abaat, menjadikan makmum sendiri juga harus menanggung kesalahannya imam. Karena itu meninggalkan meninggalkan sholah ala al tasyahudil akhir yutasawwar, kalau seumpamanya orang itu menjadi makmum, ketika dia menjadi makmum, dia mendengar imamnya itu atau mengetahui imamnya itu tidak melafadzkan sholah alal al. Awal ketika dia sholat, dia mengatakan sebelum dia sholat, saya tidak akan sholah alal al. Saya tak suka sholah alal al, saya bukan Syiah. Jam itu ya, padahal sholah alal al itu tidak harus dia itu Syiah ya. Memang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sholah alal al, atau saya tak nak sholah alal al. Saya ini Rafidi, saya ini apa? Bukan, saya ini Nasibi. Nasibi itu adalah lawannya Syiah. Saya tak suka dengan keluarga Nabi. Akhirnya ketika imam itu sholat, makmum itu mendengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maknanya imam tidak melafadzkan sholah alal al. Ketika itu makmum disunahkan untuk sholah alal al di tasyahudil akhir. Kemudian setelah salamnya imam, makmum disunahkan tidak salam dengan imam, tapi dia sujud sahwi. Walaupun makmum tidak buat kesalahan, yang buat kesalahan adalah imam. Kenapa? Karena kaidah indah Syafi'iyah, sahwul imam yatahammaluhul makmum wa sahwul makmum sahwul imam sahwul imam yasri ilal makmum. Kesalahan imam juga akan menjadi kesalahan makmum, tapi kesalahan makmum akan ditanggung semua oleh imam. Ini akan ditanggung semua oleh imam. So, tengok, sahwul imam yasri ilal makmum wa sahwul makmum yatahammaluhul imam. Karena itu kan ketika dikatakan wa suratu sujud li tarkiha an yatayaqqana tarka imamihi laha ka an yasma'ahu yaqul Allahumma sholli ala Muhammad assalamu alaikum fayusannu lahu sujud li sahwi imami. Dibilang bagaimana gambaran meninggalkan tasyahudul meninggalkan sholah alal al-fi tasyahudil akhir. Sekiranya makmum itu yakin bahwasanya imam itu meninggalkan sholah alal al, seperti makmum itu mendengar imam itu hanya di dalam tasyahudil akhir hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad assalamu alaikum, maka disunahkan bagi makmum untuk sujud sahwi menambal kesalahan imam. So, tengok. Tapi kalau makmum berbuat kesalahan, tidak disunahkan imam untuk menambal kesalahan makmum. Kenapa? Karena semua kesalahan makmum akan ditanggung oleh imam. Tapi kesalahan imam terimbas juga kepada siapa namanya? Terimbas juga kepada makmum. Karena itu menjadi imam itu bukan perkara yang mudah. Kalau tak silap, Imam Tajuddin As-Subki di dalam akhir hayatnya itu menghindari untuk menjadi imam salat. Karena tengok ya, makmum itu ketika dia itu sholat, dia itu berharap sholat ini akan mendapat 25 kali lipat daripada sholat biasa. Tapi nanti itu faktornya itu banyak. Mungkin imamnya tidak khusyuk, semua ada yang tidak khusyuk, menjadikan yang seharusnya mungkin dapat 25 hanya dapat 15, hanya dapat 20. Pada hari kiamat makmum itu akan akan minta ganti loh. Saya kan sholat duhur kan bersama Anda, kenapa kok pahala saya hanya berapa? 15 kali lipat. Yang 10 ini mana? Yang 10 ini nanti makmum itu akan menuntut imam untuk mengganti pahala sholat yang tidak sempurna tersebut. Karena itu hadaron min hadhil ahadith wa hadhil athar, Imam Subki fi akhir hayatnya la yusolli imaman. Yang kelima al-kunutu wa qiyamuhu. Dari abadu sholah yang kelima adalah kunut dan berdiri pada saat kunut. Al-murad bil kunut wa al-kunutur ratib wa huwa kunutus subuh wa witru nisfi Ramadanil akhir. Dibilang makna kunut di sini adalah kunut yang rotib. Apa itu kunut rotib? Hanya dua. yakni kunut yang menjadi abad, bukan kunutun nazilah ya. Kunutun nazilah itu Allahumma nsuril Islam wal muslimin. Nah, itu namanya kunutun nazilah. Makna kunut di sini adalah kunut ar-ratib. Apa itu kunut ar-ratib? Kunut yang dibaca ketika sholat subuh atau dibaca ketika 15 terakhir daripada bulan Ramadan, setengah terakhir daripada bulan Ramadan.
Makna yang dan berdirinya, begitu pula berdirinya. Makna yang kelima dan keenam daripada ab'adus shalah adalah kunut al-kunut ar-ratib wa qiyamuhu. Dan bisa Anda pahami atau digambarkan sujud sahwi untuk dalam aspek dalam taswir meninggalkan qiyam wahdahu. Kalau seumpamanya musolli itu tidak bisa untuk membaca kunut, mungkin dia tidak hafal kunut. Berapa banyak saya tengok budak-budak ini tidak hafal apa? Tidak hafal kunut. Anda kena paham ya, kunut itu kalau memang ada orang tidak bisa untuk menghafal kunut, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait ila akhirih, dia tidak tidak hafal, maka ajarkanlah dia yang mudah. Kalau Anda hanya buat Allahumma ghfirli ya ghafur, selesai. Karena yang namanya kunut inda jumhuri syafi'iyah itu adalah sebuah doa, sebuah lafaz yang mengandung doa dan pujian. So, tengok di kunut yang awal, Allahumma hdina fiman hadait, kan doa kan? Wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. So, mulai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ila akhirih, itu pujian. Sebelumnya itu adalah doa. Lah, karena setengahnya doa, setengahnya pujian, setengah awal doa, setengah akhir itu ujian, maka yang namanya kunut itu adalah zikir yang mengandung doa dan pujian. Tidak harus Anda menggunakan lafaz apa? Allahumma hdina fiman hadait. Anda nak kunut, hafal kunut, baca aja Allahumma ghfirli ya ghafur atau Allahumma ghfirli ya ghaffar. Selesai. Itu namanya apa? Itu namanya kunut. Tapi kalau Anda menggunakan lafdzul warid wa huwa Allahumma hdina fiman hadait, kalau Anda menggunakan doa ini, Anda harus baca mulai awal sampai akhir. Satu lafaz aja, satu kalimat aja tidak Anda baca, disunahkan sujud sahwi. Kalau Anda tak nak guna lafaz itu, cukup Anda ajarkan kepada budak-budak mungkin yang tidak hafal kunut atau yang mungkin awal-awal sholat. Kalau Anda subuh, bacalah apa? Allahumma ghfirli ya ghafur. Lah, kalau seumpamanya ada budak atau orang yang tidak hafal kunut subuh, maka disunahkan ketika rokaat terakhir, tidak di rokaat terakhir daripada subuh atau sholat taraweh, dia buat apa? Berdiri saja, berdiri. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Berdiri dengan kadar kunut. Kunut berapa menit? 1 menit. Berdiri 1 menit. Walaupun tidak baca doa kunut, berdiri saja, karena disunahkan Anda untuk berdiri sekadar kunut. Berdiri sekadar kunut. Kalau Anda yang seharusnya disunahkan untuk berdiri sekadar kunut tadi itu tidak berdiri, dikatakan Anda itu meninggalkan berdiri kunut. Meninggalkan berdiri apa? Kunut. Dan disunahkan Anda untuk sujud sahwi juga. Wa yutasawwaru sujudi sahwi litarkil qiyam wahdahu bima idza kana al-musalli la yusinul kunuta fa innahu yutlabu minhul qiyam biqadarihi fa idza lam yakun faqad tarakal qiyama lil kunuti wahdah. Dan yang terakhir adalah wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Salat ala nabi wa alihi wa sahbihi di dalam kunut. Wa inna taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man wa la yadullu la izman adait tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Saya beberapa kali saya dengar imam kunutnya masya Allah sempurna. Yang terakhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Sahbinya apa? Lupa. Sunah sujud sahwi. Sunah sujud sahwi. Karena disunahkan untuk sholawat ala nabi wa al wa sahbi di mana? Di kunut. Anta sholat ala nabi saja, tidak sholat alal al, sujud sahwi. Sholat alal al, tidak sholat kepada sahabat, juga sujud sahwi. Sholat kepada sahabat, tidak kepada al, juga sujud sahwi. Kenapa Habib? Karena ini namanya tarku ba'dil ba'd. Anda meninggalkan sebagian daripada abadus sholat. Al-makna an-nasabi amin abadi sholat as-sholatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ba'dal kunut. Inilah 7 daripada apa? Abadus sholat. Dan ini memang kena dihafal dan kena difahami benar-benar. Kemudian kita masuk fasal yang setelahnya, yaitu mubtilatus sholat. Apa? Mubtilatus sholat. Mubtilatus sholat ini dia sedikit panjang. Nuhawil
kita selesaikan di dalam pertemuan ini. Sekiranya yang akan datang kita masuk apa? Syurutul qudwah di kelas yang akan datang. Mubtilatus shalah arba'a asyrata khoslah. Dibilang yang membatalkan sholat ada berapa? Ada 14. Sebenarnya mungkin lebih daripada ini, akan tetapi di dalam kitab Safinatun Najah hanya dijelaskan berapa? 14 saja. Al-murad bil ibtal huna ma yashmulu man al-in'iqad. Dibilang makna daripada mubtilatus shalah adalah perkara yang yashmul. Yashmul itu mencakup man al-in'iqad. Ada batal, ada tidak sah, itu berbeda. Batal itu harus sah dulu, kemudian batal. Man'ul in'iqad, dari awal memang tidak ada sholat. Paham Anda? Jadi macam Anda tidak punya wudhu, kemudian Anda sholat, itu bukan sholat Anda batal. Ayo, tapi tidak sah. Jadi tidak sah itu lebih umum daripada batal. Karena yang namanya batal itu harus, rakaat pertama, rakaat kedua sah. Kemudian apa? Kentut. Maknanya apa itu? Sholatnya batal. Tapi kalau Anda dari awal tidak mempunyai wudhu, kemudian Anda sholat, itu namanya apa? Tidak sah. Jadi di sini maknanya mubtil bukan hanya yang membatalkan, tapi yang membuat sholat itu apa? Tidak sah. Yang membuat sholat itu tidak sah. Al-murad bil ibtal huna ma yashmulu man'al in'iqad. Makna mubtilatus shalah adalah bukan hanya yang membatalkan, tapi yang membuat tidak terjadinya sholat. Makna anna sholata fardun kanat au naflan tafsudu bi usuli wahidatin min arba'i asrata khoslatan athna'aha walatan akidu in koronatib tidak aha. Dibilang makna sholat fardu atau sunnah itu akan rusak dengan adanya salah satu daripada 14 perkara ini kalau terjadi di tengah-tengah sholat. Kalau 14 perkara ini salah satunya terjadi di tengah-tengah sholat, maka sholatnya akan batal. Tapi kalau seumpamanya tepat di awalnya perkara ini terjadi, maka bukan tidak sah, tapi sholatnya tidak terjadi. Latan akid sholatnya tidak terjadi, tidak pernah tidak pernah terjadi. Kemudian Anda sholat, maknanya apa? Latan akid, bukan pernah terjadi satu rakaat, dianggap sholat satu rakaat, kemudian datang najis. Itu namanya sholat Anda batal. Tapi kalau dari awal ada najis di dalam sholat Anda, ketika Anda sebelum sholat ada najis, kemudian Anda sholat, dari awal memang sholatnya tidak sah. Bismillah. Wa kas-sholati fi dzalik sajdatat tilawati wa syukur wa sholatin jinazah. Dibilang, dan di dalam masalah ini hukumnya sama seperti sholat, adalah dua sujud tilawah, sujud syukur, wa sholatil jenazah. Sejedatut tilawah, wa syukur, wa sholatil jenazah, semua itu hukumnya sama seperti sholat. Maknanya sujud syukur, wa sujud tilawah, begitu pula sholatul jenazah, tidak akan sah atau batal jika ada salah satu daripada 14 perkara ini. Apa yang pertama? Al-hadath. Dibilang kalau di tengah-tengah sholat Anda kentut, sholat Anda apa? Batal. Wadih ada. Makna sholat itu bil hadath. Al makna anna sholata tabtulu bil hadasi asghar au akbar walau sahwan walau min faqidi tahuren au da'i bil hadas ghairu hadathi hidaim. Dibilang sholat itu akan batal dengan hadas kecil atau hadas besar, walaupun tak sengaja. Ya Allah terkentut. Nah, hukumnya macam mana itu? Batal. Kalau kentutnya tak sengaja, tak batal. Isronok sangat Anda kena ulang sholat lagi, walaupun min faqidi tahuren. Jadi Anda faqid tahuren itu Anda memang dari awal tuh punya hadas. Anda nak cari air tidak ada, nak cari debu tidak ada, akhirnya Anda sholat faqidut tahuren. Maknanya Anda diperbolehkan untuk sholat walaupun dengan hadas. Ketika Anda sholat, Anda ini masih ada hadas, diperbolehkan oleh syariat seperti itu, rukhsah. Tengah-tengah sholat faqidut tahuren Anda kentut, batal. Ulang daripada awal lagi. Kurang ajar Anda ini, borak dengan Allah kok kentut. Audaimil hadas ghairu hadathi hidaim. Dibilang Anda itu daimul hadas. Contohnya salisul bul. Dari kemaluannya itu terus menetes apa? Air kencing. Terus menetes air. Kencingnya tidak bisa berhenti. Akhirnya ketika Anda sholat, Anda kentut.
loh saya kan memang daimul hadas, maknanya hadas saya itu tidak berhenti-berhenti, saya terus dalam keadaan hadas. Loh iya, tapi kentutnya Anda bukan daimul hadas. Yang daim hadas itu adalah kencing Anda. Allah memaafkan kencing Anda karena memang Anda seperti itu. Tapi kentut tidak. Maknanya kalau ada daimul hadas, kentut tengah-tengah sholatnya dia apa? Batal. Tapi kalau ada orang daimul hadas salisil baul, tengah-tengah sholat baulnya itu menetes, tidak ada masalah karena memang dia senantiasa baulnya itu apa? Menetes. Wa hadhihi hiyal khoslatul ula minal khisal allati tabtulu biha shalah. Ini adalah perkara yang pertama yang membatalkan shalah. Yang kedua adalah wuqu'un najasah in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Dibilang wuqu'un najasah, dia terkena najis pada tubuhnya atau badannya, di dalam badannya atau bajunya, sekiranya tidak dilempar saat itu juga. Contohnya dia sholat, kemudian ada burung beri berkah ke kopiah Anda, beri berkah ke kopiah Anda, BAB, buang air besar di kopiah Anda, dan Anda tahu itu. Ketika Anda tahu, langsung Anda lepas kopiah dan lempar semacam ini. Kalau Anda buat semacam itu, sholat Anda tak batal. Tapi kalau Anda tak buat semacam itu, sholat Anda apa? Batal. Makna bahwasanya sholat itu batal dengan terjadinya najasah yang tidak ma'fu anha di badannya orang yang sholat atau bajunya, kalau dia tidak yunahiha. Yunahi itu menjauhkan, menepikan najasah sebelum terlewat kadar tumakninah. Jadi di sini ada apa namanya? Ada burung lewat, memberi kotoran di sini. Langsung ridaknya Anda apa namanya? Anda lempar. Fa innaha qabla dzalik ka'an kanat ya pisatan wa nafadha thawbahu halan. Dibilang kalau seumpamanya dia itu menepikan atau menepikan najasah itu sebelum tumakninah. Contohnya macam mana? Kalau seumpamanya kotorannya itu ya habis kering, wa nafadha thawbahu halan. Ketika di sini terus dia buat macam ini, tapi dengan catatan kotorannya kering ya. Tapi kalau kotorannya tidak kering, kotorannya basah, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ketika kotoran itu basah, bajunya juga terkena menjadi apa? Mutanajis. Kalau bajunya mutanajis, memang kena ulang sholat daripada awal lagi. Kecuali kalau seumpamanya kotorannya itu ada di dalam ridanya. Jadi burung kan biasanya kan kotorannya kan basah kan. Memberi kotoran kita di ridak, langsung ridaknya kita lempar, tidak ada masalah. Tapi kalau seumpamanya kotorannya itu kering, yang dilempar atau yang diketepikan hanya kotorannya saja, tidak ada masalah. Karena kalau itu di dalam fikih mengatakan al-jaf bil jaf tahirun bila khilaf. Apa? Al-jaf bil jaf tahirun bila khilaf. Fa innaha qabla dzalika an kanat ya bisatan wa nafadha thawbahu halan. Kalau seumpamanya dia langsung melempar najasah itu sebelum melewati kadar tumakninah, contohnya kotorannya itu atau najisnya itu kering dan dia langsung nafadha itu langsung macam ini, bajunya halan. Jadi ketika ada kotoran langsung dia nafad, aurat batan wa alqaha bima waqa'at alaihi halan. Atau kalau najasnya itu rotbah cair, bukan najisnya yang bukan najisnya yang dilempar, tapi perkara yang terkena najis itu. Macam ini. Nafadha bima waqa'at alaihi halan. Yani dia langsung melempar atau menepikan yang terkena najis tersebut. Nah, itu bisa kalau samin yang terkena itu kofiah atau rida. Tapi kalau baju macam mana? Kan susah kan, harus apa namanya? Pasti akan melewati kadar apa? Tumakninah. Min ghairi qabdin lahu wala hamal, tanpa Anda megobet, tanpa Anda memegang, menggenggam, atau tanpa Anda membawa najasah tersebut, maka sholatnya tidak batal. Kalau seumpamanya dia itu melemparnya atau menepikan najasah tersebut dengan tangannya
atau dengan udin, dengan ini anunya ya, apa namanya, najisnya yang anu dia buat macam bi'udin fiha fi shalah aw wadu ayadahu alal maudhi'in najis mimma waqa'at alaihi batalat sholatahu, atau dia letakkan tangannya di tempat najis maka sholatnya batal. Kenapa? Karena akhirnya dia itu apa ya, sudah bersentuhan dengan najis, sudah bersentuhan dengan badannya. Sekarang yang kena najis bukan hanya bajunya, tapi tangannya pun juga kena najis. Lah terus kalau ud kenapa Habib? Karena ud itu sudah menjadi najis pula. Karena ud ini, tongkat ini atau mungkin ada tangkai, Anda buat untuk apa? Membuang najis, ujungnya menjadi apa? Mutanajis. Ujungnya menjadi mutanajis. Wa hadhil hiyal khoslatu tsaniyah minal khisal allati tabtulu biha shalah. Ini adalah perkara yang kedua yang membatalkan salat. Adapun perkara yang ketiga adalah inkisyaful aurah in lam tustar hala. Inkisyaf, apa itu inkisyaf? Terbukanya aurat kalau tidak ditutup saat itu juga tidak ditutup langsung. Jadi tiba-tiba Anda sholat, ini sering ya biasanya mungkin pakai sarung, kemudian ada angin, kan kayak apa? Terbuka kan. Kalau Anda tutup langsung tidak ada masalah. Tapi kalau Anda sholat kemudian ada angin, apa? Sejuk, katanya orang Indonesia, sejuk, segar macam itu. Sholat Anda batal. Makna anna sholata tabtulu aidon bin kisyafi syai'in mimma yajibu satruhu li sihhatiha. Dibilang sholat itu batal dengan terbukanya sesuatu daripada aurat yang wajib ditutup untuk sahnya sholat. Kalau tidak, ketika dia terbuka tidak langsung ditutup sebelum terlewatnya kadar apa? Tumaknina. Ini kalau saumpamanya baju itu terbuka atau aurat itu terbuka sebab apa? Sebab rih, sebab angin. Dan yang seperti angin, sebagian ulama mengatakan seperti angin adalah bahimah dan sobi. Bahimah dan sobi. Kenapa? Karena bahimah dan sobi itu dia itu tidak mempunyai akal, sama seperti angin. Sebagian ulama tak. Bahimah dan sobi mempunyai sikit akal. Tapi kalau angin memang bukan makhluk hidup, tapi hewan dan budak kecil, ada nau utami. Karena itu kalau ada budak kecil atau hewan membuka aurat kita, sholat kita batal walaupun langsung kita tutup. Fa in tayyaraha ghairuhu darra wa in sutiraha. Sebenarnya tahu pendapatnya Ibn Hajar. Kalau seumpamanya aurat itu dibuka oleh selain angin, maka sholatnya batal walaupun Anda tutup langsung. Anda tutup langsung. Wahada ra'yu ba'dil ulama, ada khilaf mengatakan selama dia itu tidak berakal, hukumnya sama seperti angin. Apa sama seperti angin? Tabtulu in lam yustar halat wala tabtul in sutira halat. Dan ini adalah perkara yang ketiga daripada perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang keempat daripada perkara-perkara yang membatalkan sholat adalah an-nutqu bi harfaini aw harfin muslimin amdan. Anda an-nutq, Anda melafalkan satu huruf yang mufhim. Ada beberapa huruf di dalam bahasa Arab itu sudah dianggap dia itu mempunyai makna. Nah, kalau Anda melafalkan satu huruf yang mempunyai makna di dalam sholat, maka sholat Anda akan batal. Ada beberapa huruf seperti itu. Contohnya adalah ro. Ro, lihatlah. Ro adalah fi'il amr daripada ru'yah. Qi, fi'il amr daripada wiqayah. Kalau seumpamanya huruf ini tidak mempunyai makna, maka tidak apa-apa. Cuma kalau Anda sampai melafalkan dua huruf walaupun tidak ada maknanya, kalau Anda sengaja, sholat Anda apa? Batal. Al-makna anna sholata tabtulu aidon binutqil musolli wa huwa amidun wa alimun wa alimun bitahrim. Sholat itu batal juga dengan musolli itu melafalkan dalam keadaan dia itu sengaja dan tahu kalau itu haram, dan dia tahu dia itu disolat dua huruf berturut-turut, dua huruf berturut-turut walaupun tidak ada maknanya, atau dua huruf yang tersusun daripada huruf dan mad. Contohnya ka,
fa, wa, waw dan alif, ka, kaf dan alif. Atau Anda melafalkan satu huruf tapi yang mempunyai makna. Apa itu? Qi minal wiqayah, qi jagalah. Wa'i minal wi'ayah, qi ma'akul, pahami apa yang aku katakan. Terkata qi itu fi'il amr. Wa fi minal wafa, fi wa'dak, tunaikan janjimu, tunaikan janjimu. Fa'in lam yakun amidan bi an sabaqa lisanuhu au kana jahilan bit tahrim ma'dzuran. Bilang kalau seumpamanya dia itu tidak sengaja, contohnya dia itu sabaqa lisanuhu, dia lidahnya itu sabaqa, yakni apa? Tersilap cakap, atau kalau bahasa Indonesianya itu keceplosan. Au kana jahilan bit tahrim ma'dzuran, atau dia itu tahu tapi dia tidak tahu. Dia sengaja tapi dia tidak tahu kalau itu tidak boleh. Kenapa? Saya ini jahil ma'dzur Habib. Jahil ma'dzur, orang yang tidak tahu itu, yang diberi udzur itu hanya dua. Perkara-perkara yang seperti ini itu hanya dua. Apa itu? Orang yang baru masuk Islam, atau orang yang sudah lama masuk Islam tapi tinggalnya di pedalaman dan tidak pernah belajar agama, tidak ada ustaz. Itu hanya dua saja dikatakan dia itu jahil ma'dzur. Kaman qaruba ahduhu bil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama. Dibilang jahil ma'dzur itu adalah orang yang baru masuk Islam, atau dia tumbuh jauh daripada ulama, atau dia itu lupa kalau dia itu sedang di sholat. Dia kira dia tidak di dalam sholat. Kalau seumpamanya dia itu cakap sikit, kalau dia tak tahu dia ma'dzur, atau dia lupa kalau dia di sholat, kalau dia itu melafatkan lafat-lafat yang sikit. Apa itu sikit di dalam sholat? Arba'u kalimatin urfiyah, kira-kira 4 kalimat secara uruf. Wallahu a'lam, 4 kalimat secara uruf ini mungkin dia itu adalah 4 jumlah mufidah. Kalau 4 jumlah mufidah indal Ibn Hajar, atau 6 indal Qalyubi, dan orang-orang yang mengikuti ulama-ulama yang ikut dengan Qalyubi, sholatnya tidak batal. Kalau lebih daripada itu batal. Intinya kalau Anda sengaja melafatkan huruf yang bukan daripada sholat, satu huruf yang ada maknanya, dua huruf yang tidak ada maknanya, sholat Anda batal. Kalau Anda ma'dzur, contohnya Anda lupa, atau Anda tidak tahu karena Anda baru masuk Islam atau tinggal jauh daripada ulama, atau Anda lupa dalam keadaan Anda ini di sholat, maka sholat Anda tidak batal kalau Anda melafatkan lafat-lafat yang bukan daripada sholat, tapi lafat ini harus sikit. Nah, tolak ukur sikit itu macam mana? Tolak ukur sikit adalah 4 kalimat urfiyah menurut Ibn Hajar, wasit kalimat urfiyah indal Qalyubi. Yang saya pahami, mungkin ini boleh Anda ambil daripada saya, boleh Anda murojaah juga, bahwasanya kalimat urfiyah ini kira-kira adalah jumlah mufidah. Jumlah apa? Jumlah mufidah di dalam nahwu. Maknanya 4 jumlah mufidah indal Ibn Hajar, wasit jumlah mufidah indal apa namanya? Indal Qalyubi. Lebih daripada itu kathiron maknanya. Maknanya apa? Kathiron. Lah, kathiron itu lebih daripada 6 menurut Qalyubi, lebih daripada 4 kalimat urfiyah indah Ibn Hajar, dikatakan itu adalah lafat yang banyak. Lah, lafat yang banyak itu walaupun Anda lupa, sholat Anda tetap batal. Sholat Anda tetap batal. Wa huwa mazada ala dzalik darra mutlaqan. Wa hadhihi hiyal khoslatur rabi'ah minal khisalil lati tabtulu biha shalah. Yang kelima adalah, ini adalah perkara yang keempat daripada perkara yang membatalkan sholat. Perkara kelima yang membatalkan sholat adalah wabil mufattiri amdan. Perkara saya itu untuk Anda itu. Saya sudah di antara perkara yang membatalkan sholat adalah setiap perkara yang membatalkan puasa. Setiap perkara yang membatalkan puasa, dia itu membatalkan apa? Sholat. Al-makna anna sholata tabtulu aidon bikulli ma yafturu bihi shaim ma'al amdi wal ilmi bit tahrim. Dibilang setiap perkara yang membatalkan puasa, dia itu membatalkan sholat kalau Anda sengaja dan Anda tahu itu haram,
seperti ka'idkhali udin fi nahwi udunihi. Anda memasukkan sesuatu kayu ke dalam apa itu namanya, kuping Anda, telinga Anda. Ada yang itu cotton bud. Dan seperti Anda makan walaupun sikit. Adapun kalau Anda lupa atau Anda tidak tahu kalau perkara itu haram dan dia itu ma'dzur, al-jahil ma'dzur, ya ini orang yang baru masuk Islam atau tinggal jauh daripada ulama, maka tidak batal kecuali dia itu berterusan madhab salasa madharat. Nah, itu bukan karena dia makan, tapi karena fi'lul katsir, Dan inilah adalah perkara yang kelima daripada perkara-perkara yang membatalkan apa? Sholat. Perkara yang keenam daripada perkara-perkara yang membatalkan sholat adalah al-aklu wabil aklil katsir nasian. Anda makan banyak lupa. Kalau makan sedikit tidak apa-apa, makan banyak lupa membatalkan puasa. Di dalam sholat makan banyak lupa tidak ada masalah. Di sholat makan banyak lupa bermasalah Anda. Al-ukul bidomil hamzah al-ma'kul wabil fathi masdaru akala. Bilang kalau Anda nak cakap bahasa, al-uklu itu makanan, al-ma'kul yang dimakan. Al-aklu perbuatan Anda makan. Anda mengunyah itu namanya apa? Al-aklu. Tapi al-uklu makanan yang Anda punya. Di sini muradnya al-aklu atau al-uklu. Di sini adalah al-uklu, bukan al-aklu. Karena kalau al-aklu itu masuknya bukan makan, tapi gerakan banyak. Gerakan yang banyak. Itu juga membatalkan sholat. Wal muradul awal amma tsani fasayati hukmuhu li annahu min afradil amalil katsir. Dibilang makna di dalam yang keenam ini bukan bil akli katsir, tapi bil uklil katsir. Adapun aklil katsir, yakni gerakan memakan itu, jadi mengunyah itu, nanti akan datang hukumnya karena itu daripada perkara yang membatalkan sholat, tapi daripada aspek gerakan yang banyak. Al makna anna sholata tabtulu aidon bil uklil katsir minan nasi wa fi hukmihi al jahil al ma'dzur. Maknanya bahwasanya sholat itu juga batal dengan makanan yang banyak, walaupun Anda lupa, walaupun Anda lupa. Dan seperti hukum yang lupa adalah al jahil ma'dzur, orang yang tidak tahu kalau seumpamanya makan di sholat itu tidak boleh, kemudian dia makan banyak, sholatnya juga batal. Loh, apa Habib? Kenapa kok di dalam sholat makan banyak, lupa dan tidak tahu itu membatalkan puasa? Tapi kenapa makan banyak di dalam sholat itu membatalkan sholat walaupun Anda itu lupa? Di dalam puasa kalau Anda makan banyak lupa, puasa Anda tidak batal. Anda kena paham bahwasanya yang namanya puasa itu kama saya di dalam sini, wal farqu bainaha wa bainas shaum haitsu la yadurru fihi dzalik minal madhkurin anna sholata dzatu af'alin mandumah wal kathiru min dzalika yaqta'u nadmaha bi khilafi shaum fa innahu kafun. Dibilang apa beda antara sholat dan puasa? Ketika makan banyak di dalam sholat tidak membatalkan puasa, ketika makan banyak di dalam puasa tidak membatalkan. Makan banyak di dalam puasa dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasa. Anda puasa, Anda makan satu pinggan, lupa, puasa batal apa tidak? Tidak. Tapi kalau Anda sholat, lupa kalau Anda sholat, Anda makan satu pinggan, apakah batal puasa Anda? Batal. Maaf, enggak puasa. Apakah batal sholat Anda? Batal. Ada perbedaan antara sholat dan puasa. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu tidak ada perbuatannya. Dia itu, tengok ya, puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Yang namanya menahan lapar dan haus tidak ada perbuatan. Yang penting Anda tidak makan. Tidak makan itu tidak ada perbuatannya. Berbeza dengan sholat. Sholat ada perbuatannya, ada nadomnya, ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud. Puasa tidak ada seperti itu. Lah, potensi untuk lupa di dalam puasa itu besar.
potensi untuk lupa di dalam sholat kalau dia itu sholat kecil. Karena itu musmakul, tidak masuk akal Anda lupa dalam keadaan Anda sholat, Anda itu sedang sholat. Itu potensi ada, tapi sangat kecil sekali. Dan sholat itu bukan bukan ibadah yang lama, 5 menit sudah selesai. Dan ini diantara afrod daripada kaidah fiqhiyah, al-amru idza tasa'a dhoko. Perkara itu kalau lebar dia akan menyempit. Maknanya Anda itu ketika sholat, Anda cuma disuruh sholat 5 menit, itu adalah perkara yang mudah. Kemudian ada gerakan yang khasnya. Kalau Anda menjadikan gerakan yang khas itu rosak, maka itu akan menjadikan sholat Anda itu batal. Dan di antara perkara yang merusak nadom itu adalah makan. Adalah apa? Makan. Karena itu makan banyak lupa membatalkan sholat. Makan banyak lupa tidak membatalkan puasa. Bagi ya di dalam masalah ini, tolak ukur sikit dan banyak di dalam makan itu macam mana? Makan sikit di dalam sholat itu dibilang biqadris simsimah atau simsimaten. Apa kalau ada onde-onde itu luarnya itu ada apa? Wijen. Ayo. Kalau makanan yang Anda telan itu macam 1 atau 2 biji wijen itu sedikit. Di atas itu banyak. Di atas itu banyak. Jadi banyak itu bukan 1 pinggan. Lebih daripada 2 biji wijen. Sudah dianggap Anda itu makan banyak. Kalau Anda makan banyak lebih daripada, maknanya kalau Anda makan lebih daripada 2 biji wijen di sholat, maka sholat Anda batal. Sengaja atau tidak? Sengaja. Berbeza dengan di puasa. Kalau Anda makan 1 bakul, Anda pesan chicken chop 5, lamb chop 4, Anda makan semua setelah Anda kenyang, ya Allah saya puasa. Apakah puasa Anda batal? Tidak. Kenapa? Li'annahu at'amahu rabbi wa yuski. Hadhihi hiyal khoslatu sadisah minal khisoril lati tabtulu biha sholat. Ini adalah perkara yang ke-6 daripada perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yang ke-7 adalah thalathi harokatin mutawaliyatin walau sahwan. Yang ke-7 adalah 3 gerakan yang mutawaliyat, 3 gerakan yang berterus-terusan. Sekiranya gerakan yang kedua adalah sambungan daripada gerakan yang pertama, dan gerakan yang ketiga adalah sambungan daripada gerakan yang kedua, secara uruf seperti itu. Tapi kalau gerakan yang kedua bukan daripada gerakan yang pertama, gerakan yang ketiga bukan daripada gerakan yang kedua, terpisah-pisah, maknanya orang yang melihat tidak memahami antara gerakan ini ada apa namanya, ada keterkaitan, itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah 3 gerakan secara apa? Berturut-turut. Al-makna anna sholata tabtulu aidan bil amalil katsir walau minan nasi wal jahil al-ma'dzur. Dibilang sholat itu juga batal dengan amal katsir, dengan perbuatan yang banyak, walaupun orang yang berbuat itu lupa atau jahil ma'dzur, sekiranya dia itu baru masuk Islam atau tinggal jauh daripada ulama. Orang baru masuk Islam sholat jalan-jalan. Ulang daripada awal. Saya tak tahu, iya tak tahu, kata-kata orang daripada awal. Sekarang saya beritahu. Saya beritahu. Apa itu gerakan yang banyak? Dibilang itu adalah 3 gerakan, 3 perbuatan atau lebih dan berterusan. Sekiranya perbuatan yang kedua itu sambungan daripada perbuatan yang pertama, dan yang ketiga itu adalah sambungan daripada gerakan yang kedua. Bihaitsula yu'addul fi'lu tsani munqati'an anil awal wala tsalis munqati'an anil tsani. Wala farqa baina an yakuna bi udwin wahidin aw bi aktsar. Dan tidak ada perbedaan Anda melakukan 3 gerakan itu dengan 1 anggota tubuh ataupun lebih. Contohnya Anda buat macam ini. So, ini 1, kaki juga 1. Maknanya berapa? 2. Maknanya 2. Wala farqa baina an yakuna bi udwin wahidin aw bi aktsar lakin bi syarti an yakuna tsaqilan. Cuma dengan syarat bagian tubuh itu kena bagian tubuh yang besar. Yang
yang berat, bukan bagian tubuh yang ringan. Ada bagian tubuh yang ringan tuh disebutkan di beberapa nazom, di apa itu namanya, takbirat ada. Contohnya ini, Anda buat macam ini. Syafah, lidah, terus ini banan, bukan tangan ya, tapi apa? Ini nih, ruas jari ini. Itu termasuk bagian tubuh yang ringan. Apa contoh bagian tubuh yang berat? Seperti tangan, kaki, kepala, lehyen, ini nih, lehyen. Ketika sholat, bukan menggerakkan bibir, tapi menggerakkan ini nih, rahang dua. Itu juga membatalkan apa? Sholat. Fala yadurru bil khafif. Adapun anggota tubuh yang ringan tidak ada masalah. Seperti apa? Asobik wahdah, asobik sahaja, jari sahaja, tidak ikut tangannya. Wal ajfan, ini ajfan, kelopak mata. Wasyafah, ini bibir. Walau miraron au muta'addidatan mutawaliyah, walaupun berkali-kali dan berterusan, tidak ada masalah. Dibilang apa artinya tuh? Tahrikuhunna in tawala wa kathur min ghairi udrin fi sholati la yadur. Wa kharaja bil kathir al qalil, dan kan salah saharakatin mutawaliyatin walau sahwan, yakni mutawaliyat ini maknanya kathir, dan keluar daripada kathir adalah gerakan yang sikit, dan itu adalah yang kurang daripada 3 gerakan, walaupun berterus-terusan. Au kana salasatan fa aktsar walam yatataba. Kurang daripada 3 tapi berterusan, atau lebih daripada 3 tapi tidak berterusan, itu tidak membatalkan sholat. Dan ini semuanya kalau dia itu tidak bermaksud bermain-main. Kalau dia bermaksud bermain-main, 1 gerakan saja sudah membatalkan sholat. Hadza kulluhu ma lam yaqsidil la'iba wa lam yakun daruriyan la yaqdiru ala tarkihi ka hikatil jarab. Dibilang, dan ini semuanya tafsil ini sikit dan banyak, udwul thaqil, udwul khafif, semuanya itu kalau dia itu tidak bermaksud untuk bermain-main dan gerakannya itu bisa dihindari. Kalau gerakannya tidak bisa dihindari dan dia kena berbuat contoh seperti jarab, dia gatal sangat. Ya Allah, nah itu macam itu namanya dururian. Kalau jarab, kalau dia itu bermain-main, 1 gerakan saja sudah membatalkan salat. Tidak perlu 3, 1 sudah membatalkan salat. Kalau gerakannya itu tidak bisa dia hindari, jangankan 3, 100 pun tidak membatalkan salat. Wa illa darra fil ula mutlaqan walau qalilan bi udwin khafif walam yadurra fi thaniyatin mutlaqan. Kalau Anda bermain-main, 1 gerakan daripada udwin thaqil membatalkan puasa. Contohnya Anda di sholat, ada orang mungkin suka suka Korea, dia buat semacam ini tengah-tengah sholat. Kenapa? Nak main-main je, sholat Anda sudah batal. Atau Anda buat main-main dengan udwin khafif. Mungkin ada budak kecil, dia macam ini. Ini kan cuma udwin khafif kan, ini? Kelopak mata. Itu juga membatalkan apa? Puasa. Itu juga membatalkan, membatalkan apa? Sholat. Saya tersilap antara puasa dan sholat. Itu pun juga membatalkan apa? Sholat. Kenapa? Karena unsur bermain-main. Di dalam sholat tidak boleh ada apa? Bermain-main. Tapi kalau perkara itu tidak bisa Anda hindari, seperti jorok itu macam gatal yang sangat, Anda penyakit yang gatal sekali, dan Anda garuk semacam ini, Anda tidak boleh apa? Anda tidak boleh tinggalkan. Itu namanya apa? Doruri. Ketika dia doruri, jangankan 3 kali, 100 kali pun sholat Anda tidak batal. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapatnya Imam Abu Hanifah tidak semacam itu. Imam Abu Hanifah mengatakan 3 atau 5 tidak ada kena-mengena. Perbuatan banyak itu membatalkan sholat sekiranya orang yang di luar melihat Anda sedang dalam tidak keadaan sholat. Ketika itu baru perbuatan banyak itu membatalkan sholat. Dan wallahu a'lam,
pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini lemah, karena semuanya bertumpu di dalam masalah dzul yadain, dan dalilnya Syafi'i wallahu a'lam dhaif di dalam masalah ini. Wa hadhihi hiyal khoslatu sabi'ah minal khisalil lati tabtulu bihas shalah. Ini adalah perkara yang ketujuh yang membatalkan apa? Yang membatalkan salat. Jayid. Yang kedelapan adalah al-wasbatul fahisyah. Perkara kedelapan yang membatalkan salat adalah loncatan yang teruk. Jadi loncatan yang sangat yakni. Maknanya salat itu akan batal dengan kalau tengah-tengah sholat dia melompat. Tengah-tengah sholat dia melompat. Apa itu melompat itu? Sekiranya di dalamnya itu ada inhinaun bikulil badan. Ada menunduk dengan semua badan. Dan biasanya yang namanya melompat pasti menggunakan seluruh badan. Karena itu fahisyah di sini adalah sifatun lazimah. Sifatun lazimah maknanya memang kalau wasbah pasti dia itu fahisyah. Wa fi qauli ba'dihim innaha kasyifah tasammuhun id la yantabiqu alaihi ta'rif. Dibilang sebagian mengatakan wasbah itu sifatun kasyifah, tidak sah karena tidak apa itu hanya majaz saja. Karena definisi sifatun kasyifah tidak bisa untuk sesuai dengan kata-kata al-fahisyah. Dan ini adalah sifat yang ke-8 daripada sifat-sifat yang membatalkan apa? Salat. Perkara-perkara yang membatalkan salat. Yang ke-9 daripada perkara yang membatalkan salat adalah ad-darbatul mufritah. Darbah adalah pukulan yang menggerakkan semua badan, dan seperti pukulan adalah tendangan. Jadi kalau tiba-tiba sholat macam itu terus dia nak tendang, mungkin dia kira dia Bruce Lee kali, tengah-tengah sholat dia menendang, tengah-tengah sholat dia memukul. Makna sholat itu akan batal dengan pukulan yang mufrid. Mufrid itu mubalighah ya. Mubalighah ini yang sangat teruk. Wahiyya allati yataharraku laha jami'ul badan, yakni pukulan yang menggerakkan semua badannya, bukan menggerakkan semua badannya. Dan seperti darbatul mufritah adalah arafsatul mufritah, seperti pukulan yang menggerakkan semua badan, tendangan yang menggerakkan semua badan. Dan ini adalah perkara yang ke-9 daripada perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang ke-10, ziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Perkara yang ke-10 daripada perkara-perkara yang membatalkan sholat adalah kalau Anda menambah rukun fi'li secara sengaja dan Anda tahu itu tidak boleh. Seperti Anda karuku'in li ghairil mutaba'ah. Seperti Anda itu menambah rukuk bukan untuk ikut imam. Kadangkala Anda itu secara sebagai makmum, di dalam beberapa case Anda menambah rukuk hanya untuk mengikuti apa? Hanya untuk mengikuti imam. Anda menambah rukuk hanya untuk mengikuti imam. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Cuma kalau Anda menambah rukuk bukan untuk mengikuti imam, bukan untuk mutaba'ah, dan Anda sengaja itu tak boleh dan Anda buat, Anda tahu itu tak boleh dan Anda buat, maka sholat Anda akan batal. Atau Anda menambah rukuk untuk qatli hayyah. Anda i'tidal, Anda tengok di depan Anda ada ular, Anda menunduk dan untuk membunuh ular. Ketika itu sholat Anda akan batal. Kenapa? Karuku'in li ghairil mutaba'ah wa qatli nahwi hayyah. Maaf. Ini wa qatli nahwi hayyah ini maktuf kepada mutaba'ah, yakni karuku'in li ghairil mutaba'ah au li ghairi nahwi qatli hayyah, yakni rukuk untuk membunuh hayyah. Itu perkara yang menurut saya wallahu alam itu perkara yang doruri. Berbeda kalau Anda rukuk hanya untuk saja-saja. Itu namanya ziyadah ruknin fi'liyin amdan. Anda menambah rukun fi'il, Anda menambah rukun fi'li sengaja tanpa ada hajat apa-apa. Walaupun lam yatma'in, walaupun tidak ada tumakninah. Karena tumakninah adalah rukun yang lain atau syarat. Cukup Anda menambah rukuk yang lebih daripada rukuk sholat, Anda sudah dianggap membatalkan sholat Anda sendiri. Walam yataharrak salasa harakatin mutawaliyah. Dan Anda tidak bergerak, tidak gerakan yang mutawaliyah. Dan ini adalah khoslatul asyirah minal khisal allati tabtulu biha sholat. Ini adalah perkara yang ke-10 yang membatalkan apa? Sholat.
Yang ke-11 adalah at-taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wa takhalluf bihima bi ghairi qudrin. Beta yang nomor 11 nih kita baca di kelas yang akan datang. Karena ini sedikit panjang dan saya penat sangat hari ini. Kita baca saja di mana kelas yang akan datang yang ke-11 ini dan kita hatamkan bab ini di yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.